Di antara faedah zikir adalah menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Jadi orang sedih, orang gelisah itu zikir obatnya. Bukan ke bar karaoke, apalagi beli AO, bukan. Nggak begitu. Jadi zikir aja. Masya Allah. Penyebab sedih ini kan banyak macamnya. Sedih karena anak kita ini susah sekali diatur, istri juga susah diatur, atau suami susah diatur, atau kehilangan sesuatu, atau gagal panen. Sedih banget ini. Gelisah juga. Kadang malam gelisah nggak bisa tidur apa-apa, itu ya ambil aja mushaf kemudian baca. Kalau misalnya hafal, apa yang dia hafal dia baca, misalnya juz 30, ya udah baca aja juz 30, dia hafal, nggak usah buka mushaf. Masya Allah, itu nanti akan menghilangkan kesedihan dan juga kegelisahan, termasuk mendatangkan kegembiraan. Jadi kalau jenengan pengen gembira, zikir. Jadi mau gembira itu bukan shopping atau ke pariwisata, enggak, zikir lah. Tapi kalau misalnya ke pariwisatanya berzikir Pak, tadabur, ya boleh saja, tapi kadang-kadang tadaburnya lalen ya. Di sana itu cuman selfie sudah nggak jadi tadabur, akhirnya malah dikirim kemana-mana melalui media-media, bukan tadabur lagi sudah nilainya. Kemudian memberikan cahaya bagi hati dan wajah. Nah, ini orang banyak zikir itu mesti cerah wajahnya. Nggak mungkin isinya prongut atau nggak ada. Orang kayak ini zikir itu mesti murah senyum, ya kan, gembira. Lisannya juga baik kalau ngomong. Bahkan bukan hanya itu, karena dulu pernah kita bahas hati itu adalah raja, maka dia selalu perintah kebaikan karena isinya zikir kepada Allah. Sehingga nggak heran kalau orang banyak zikir itu wajahnya itu mesti cerah, terang, bercahaya lah bahasanya gitu. Gak sumpek, suntuk gitu, enggak begitu. Walaupun maaf dia orang Papua yang notabene mungkin ya kulitnya hitam, itu tetap bercahaya. Bilal bin Rabah itu ya kulitnya hitam dari Habasah, tapi tetap bercahaya, kelihatan sekali isinya husnudon itu, dan nanti muncul begitu. Selanjutnya adalah memberikan kewibawaan dan keindahan. Jadi orang kalau pengen wibawa banyak zikir, bukan datang ke tempat orang tua dalam tanda kutip dukun gitu ya. Gimana Pak, saya ini sebagai kepala bagian biar berwibawa di bawahan-bawahan saya. Makanya tidak heran, maaf ya, para TKW di Indonesia ini hampir rata-rata sebelum berangkat mesti ya lo temeng-temeng untuk wibawa biar disenengi majikannya, disenengi tenan. Karepe wong tuane disenengi iki ben iso kerja ning kono, ben ora dipecat, malah disenengi tenan. Coba jenengan lihat di mana-mana begitu. Kesalahan kita sendiri. Karena hati ini sebenarnya ketika bercahaya nanti munculnya mesti akhlakul karimah. Lah orang seneng itu ya karena akhlakul karimahnya, karena kebaikan orang itu. Yang mengendalikan akhlakul karimah siapa? Ya hatinya dia. Jadi kalau mulut itu keluarnya cemet itu ya karena hatinya isinya cemet gitu. Kalau mulut keluarnya astagfirullah, memang hatinya itu ya seperti itu. Jadi nggak bisa dihapusi Mas. Enggak Mas, tapi hatiku itu nggak gitu hatiku ke istighfar, tapi mosok cangkemku mutine cemet, terserah mungkin ini ngapusi, mesti ilmunya rapodo mbak omonganmu. Nggak mungkin. Nek saya nggak bisa tapusi, gitu tebus toh. Apa yang dikeluarkan mulutnya, perbuatannya itu dia memang cerminan hatinya ya itu isinya. Karena tadi hati adalah raja. Kemudian selanjutnya termasuk faedah yang lain, mendatangkan kecintaan kepada Allah. Sehingga Allah suka sering disebut namanya. Kadang manusia saja kalau disebut namanya senenge ra karuan gitu. Orang kalau sedang jatuh cinta kan begitu, disebut namanya pacarnya senenge masa Allah. Kok jangankan disebut namanya, weruh tekleke tok lho Masya Allah, senenge ra karuan. Weruh tekleke lewat ngarep omahe, weruh tekleke ngono iku senenge Masya Allah, berbunga-bunga hatinya. Padahal tekleke bae, kadung ra iso turu, kadung berbunga-bunga gitu ya. Ternyata tekleke bae. Itu artinya apa? Apa yang dia pakai dia suka ketika dia lihat. Padahal Allah sudah menciptakan luar biasa begitu banyak makhluk-makhluknya. Kita pandang satu-satu itu kalau mau gitu. Itu harusnya loh ya, akan memunculkan yang namanya syukur, berterima kasih kepada Allah. Dan yang akhirnya apa? Dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang berani membantah. Orang yang berani membantah Allah itu orang jarang zikir. Ya, kalau ada profesor, doktor kok berani menolak hukumnya Allah, menolak undang-undangnya Allah, oh ya berarti dia nggak pernah zikir. Makanya wajahnya hitam. Selanjutnya faedahnya adalah mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Karena zikir itu bagian daripada takwa. Sementara oleh Allah disebut di Quran surat 65 ayat 2, 3, 4 disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan mudah. Artinya apa? Artinya kalau kita punya masalah tidak ada jalan keluar, kemudian rizkinya seret, urusannya susah, berarti kan kuncinya di sini. Ada yang merasa rizkinya seret, ada yang merasa punya masalah nggak selesai-selesai, ada yang merasa punya masalah sulit. Nah, di sini kuncinya takwa. Jadi orang kok ikut majelis zikir lalu kemudian kehidupannya ruwet, nah ini masalah. Logikanya dia masuk majelis zikir berarti semakin banyak masalah yang dia pecahkan, karena Allah telah memecahkannya melalui ketakwaannya dia. Tapi banyak orang yang mengikuti majelis zikir karena apa? Orientasi dia masuk ke majelis zikirnya bukan lillah. Dia punya orientasi, nanti kalau kita masuk majelis zikir toko ini jadi rame. Lah itu udah orientasinya itu orientasi dunia. Begitu dia amalkan zikir-zikirnya, akhirnya jadi masalah. Masya Allah, saya kedatangan tamu itu dia ikut majelis zikir, tidak malah menenteramkan, tapi malah jadi masalah dalam hidupnya. Ya, ini bukan orang main-main, orang kaya ini habis hartanya, bukan hanya hartanya, termasuk istrinya. Itu hasil daripada zikir, tapi model dia. Mungkin pernah saya cerita juga di Pemalang itu ada orang ikut majelis zikir tahun 99, bai'at tahun 2003, ketemu saya 2012. Dia memberikan sebuah keterangan bahwa hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram, padahal dia ikut majelis zikir. Saya kadang-kadang nggak bisa habis pikir, sebenarnya ini apa niat orangnya gitu. Mungkin zikirnya bener gitu, cuman orang ini punya niat yang keliru ya, sehingga dipermainkan oleh syaitan.